Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners, ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri dan juga Om Fahmi di sini. Wah, Om Fahmi lagi ngapain, Om? Lepas nih, Om. Ya, Oke Zoners, ini kita bertemu di edisi perdana ya setelah libur Lebaran ya di 9 April 2025. Dan kita juga minta maaf, mohon maaf lahir dan batin buat Oke Zoners semua. Ya, mungkin udah banyak yang balik ya Om ya dari kampung, ya kan, mudik, udah datang lagi ke Jakarta dan menikmati kemacetan yang Ibu kota. udah mulai normal ya tadi ya. Traffic tadi tuh lalu lintas macet parah Om di tol ibu kota, tol dalam kota kan. Padat ya. Padat. Iya, apa nih Om yang mau kita bahas Om untuk hari ini Om? Kita memainkan urbanisasi aja Om. Urbanisasi ini menarik, iya betul. Karena ada statement juga kemarin ya dari Pak Gubernur dan Bang Rano juga ya. Betul Om. Silakan datang ke Jakarta gitu. Tapi harus jelas. Wah, ini clue-nya nih gitu. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tuh soal urbanisasi di segmen kedua nih. Oh, siap Om. Ya kan? Nah, di segmen pertama ini ada berita yang menarik kemarin lusa Timnas U17 ya. Betul Om. Itu berhasil lolos 4-1 lawan Yaman hingga akhirnya lolos masuk ke Piala Dunia Under 17 dan perempat Piala Asia. Iya, perempat final Piala Asia U17 ya. Betul. Yes, luar biasa. Kasih aplaus kenapa? Oh yo. Ini pencapaian terbaik loh ini. Iya. Dan Coach Nova menjadi pelatih pertama ya yang berhasil membawa timnas melaju ke Piala Dunia. Walaupun di kelompok umur U17 ya. Sebelumnya kan udah pernah, tapi ini kan lolos secara kualifikasi Om. Kemarin kan. Iya. Dan ini ya mudah-mudahan nanti tim senior nyusul nih. Amin. Karena pertandingan melawan Cina masih April, Mei, Juni ya, bulan Juni kan. Jadi masih lama, mudah-mudahan persiapannya semakin matang dan kita makin menunjukkan kalau kita bisa lolos baik senior maupun junior di Piala Dunia. Wah, asik banget melihat itu. Dan kemarin gol-golnya keren-keren banget. Keren Om, itu pemain kelas dunia semua itu Om kalau iya. 2 gol pertama luar biasa ya kan. Terus Yaman sempat mengikis dengan 2-1 dengan gol penalti ya. Tetapi Indonesia juga dapat penalti sekali ya. Betul. Ya nggak, akhirnya di full time-nya menjadi 4-1. Ini pencapaian yang luar biasa buat Garuda Muda. Mudah-mudahan makin bersinar, makin berprestasi ya. Bahkan sebelumnya juga mengalahkan Korea Selatan Om 1-0. Itu yang menarik Om. Iya luar benar. biasa itu kan. Nggak disangka ya. Secara level jauh kan Om. Iya. Dan pemainnya bertahan semua. Iya, tapi taktis mainnya. Iya dan itu keren banget sih. Keren. Apalagi Om kira-kira yang lagi rame? Itu Om, Piala Asia, Piala Dunia kan. Urbanisasi Om. Tapi emang urbanisasi ini jadi isu yang ini ya, yang cukup ramai dibahas ya sebenarnya ya, baik di media sosial maupun di media online termasuk Okezone ya. Iya betul. Kalau menurut Om Fahmi sendiri, memang ada penurunan ya untuk tahun ini ya? Kalau tahun 2025 kan jumlahnya kan belum keluar Om. Tapi kalau dari data Dukcapil tahun 2024-2023 tuh menurun Om. Menurun ya? Nah, tapi kan kita nggak tahu nih tahun 2025 ini kan. Belum ada datanya. Terlebih lagi pelemahan ekonomi nih Om. Pelemahan ekonomi dan PHK di mana-mana kan. Iya. Nah itu kan bisa terjadi kan lonjakan jumlah perantau yang datang ke Jakarta nih Om. Ya tadi kita sempat bahas ya di backstage ya, di belakang Om Fahmi, ini kita bahas urbanisasi kayaknya banyak efek-efek kelanjutannya nih sebenarnya nih gitu ya. Baik itu soal kesejahteraan, gimana nasibnya nih orang-orang nih nanti nih di Jakarta nih gitu. Mau kayak gimana gitu. Tapi kalau dari kacamata Om sendiri nih sebagai warga asli Jakarta ya kan. Warga Tanah Abang. Ini warga Tanah Abang nih Okezoners nih, asli nih. Genuine. Bukan kebun kacang, mana Om? Kebun pala. Warga kebun pala nih, ya kan. Mungkin ada nanti tetangga-tetangganya Om Fahmi yang nonton. Kalau di kebun pala sendiri Om, di Tanah Abang gitu ya. Ya itu banyak warga aslinya atau banyak pendatangnya? Sebetulnya kalau dari tahun 2010 ke atas sudah lebih banyak warga pendatang Om. Warga pendatang tuh lebih banyak yang kontrakan juga udah menjamur ya. Pokoknya sekitar Tanah Abang itu udah kos-kosan banyak ya? Kos-kosan udah banyak Om. Rata-rata warga pendatangnya malah pindah ke daerah-daerah pinggiran kota Om. Kayak di Pojong, Bogor, Sudimara itu kan ada warga. Terlebih kan beberapa ada pembangunan kan. Ada beberapa kelurahan yang juga digusur kan. Salah satunya dibikin Tamrin City itu kan. Udah itu kan
kawasan padat penduduk tuh. Oh, tadinya perumahan. Betul, nah, udah. Oh iya. Satu itu kampung kan udah digusur kan. Satu kampung digusur tuh ya. Dan memang tapi masih ada orang tua tinggal di situ ya? Orang tua tinggal di situ masih sekarang. Dan memang harga tanah mahal ya? Harga tanah mahal, betul. Iyalah, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, itu bener-bener literally 5 menit ke Plaza Indonesia atau Bundaran HI ya? Nah, menarik lagi tuh kalau kita tarik di Tosari itu juga sama Om. Di situ juga ada perumahan-perumahan padat penduduk. Tapi udah mau habis terkikis Om. Oh, dengan pembangunan di kota. Iya, pembangunan gedung dan segala macamnya. Jadi memang di Jakarta sendiri, terutama di Jakarta Pusat, untuk permukiman ini sudah semakin berkurang, ya kan? Terus kemudian pembangunannya lebih banyak kepada pembangunan yang sisi ekonomis ya, kafe, hotel, gedung-gedung perkantoran dan segala macamnya gitu ya. Dan ya memang melihat kondisi sekarang sebenarnya orang datang ke Jakarta, tapi orang Jakarta yang lama tinggal di Jakarta berharap pengen punya rumah nih, betul, ya kan? Nah, beli rumah yang affordable itu pasti kan di pinggiran. Betul. Iya kan? Sekarang harga rumah kan udah nggak ngotak nih. Iya gak? Tapi menariknya lagi kalau di Jakarta itu ada daerah aliran sungai yang dijadikan pemukiman padat penduduk gitu Om. Itu banyak juga, masih banyak di Jakarta. Masih banyak tuh? Itu kan di Jatinegara. Di Jakarta Pusat juga banyak Om. Jakarta Pusat juga? Kali-kali itu dibikin pinggirannya itu banyak perumahan-perumahan padat penduduk. Dan itu belum tergusur? Belum. Oke. Juga masih banyak juga itu. Dan itu yang mungkin harus benar-benar tata kelolanya dengan baik ya. Betul. Dan mungkin rumah tapak udah nggak relate lagi kali di Jakarta ya. Sebenarnya masih relate sih Om. Iya. Asal punya duit. Asal punya duit salah satunya. Iya. Mungkin Jakartanya bukan Jakarta Pusat kali ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur atau Jakarta Barat kali ya mungkin ya. Jakarta Utara PIK juga udah banyak pembangunan Om. Iya, tetapi kan ya maksudnya harganya juga mahal ya. Iya. Berapa kemarin beli di PIK? Om Andri kan yang ngambil. Iya. Dan ini juga jadi hal yang menarik ketika kita membahas urbanisasi itu tentang lapangan pekerjaan. Kalau menurut Om Fahmi sendiri, ya maksudnya mengamati lapangan pekerjaan di Jakarta saat ini tuh seperti apa sih gitu? Bertambah atau enggak sih Om? Kalau bertambah sih kita belum tahu jumlahnya Om, tapi kan banyak pekerja-pekerja informal sekarang Om. Terlebih lagi kan juga banyak online kan, itu kan banyak, jadi dari situ kan juga bisa menambah kerjaan kan Om, seperti kurir atau apa kan, online shop kan udah berjamur kan, itu kan juga jadi memang melonjak Om jumlahnya Om. Melonjak ya. Dan pasti cuman memang agak berbeda dengan era-era yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita berpikir bekerja di Jakarta ini adalah bekerja kantoran gitu ya kan, bekerja swasta ya kan. Tapi sekarang lebih banyak ini wirausaha di Jakarta yang juga membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Termasuk restoran online sekarang banyak ya. Banyak Om. Terus dapur-dapur online itu juga banyak. Termasuk juga kurir. Dan pengemudi aplikasi online itu juga banyak. Tapi jangan salah, di Jakarta itu juga banyak buru-buru pabrik juga kan, di Cakung itu kan berjamur kan. Tapi itu saya dapat data kemarin itu banyak perusahaan yang di Cakung, pabrik Cakung itu udah pada tutup Om. Sebagian jadi agak sepi situ. Alasannya? Ya mungkin karena UMR kali kan. UMR lebih tinggi di Jakarta. Satu PHK juga kan Om. Ini kawasan Berikat maksudnya? Kawasan Berikat, Cakung juga kan banyak itu kan. Di Pulau Gadung juga kan. Iya, kan udah sepi tuh. Itu. Iya. Udah sepi karena memang UMP Jakarta lebih tinggi dibanding daerah kan. Orang lebih memilih ke Jawa Tengah bahkan gitu ya. Tapi Bekasi lebih tinggi Om. Bekasi itu kan. Iya. Bekasi lebih tinggi. Nah, makanya larinya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Batang tuh sekarang lagi jadi kabupaten industri. Ya, dan sekitarnya ya, Batang, Kendal, Brebes, Tegal. Nah, tapi memang artinya sebenarnya saat ini kalau kita ngomongin urbanisasi akhirnya nggak terlalu signifikan berarti dong, atau gimana Om? Iya benar Om. Nggak sesignifikan dulu ya, di mana memang sentralisasinya ada di Jakarta ya. Iya. Sekarang kayaknya orang mau ke Jakarta juga kayak mengadu nasib juga mikir dua kali ya juga kan. Lebih enak di kampung kayaknya gitu. Kampung. Dan di kampung juga bingung juga mau kerja apa juga kan. Nah iya. Tapi yang uniknya lagi adalah sebenarnya warga Jakarta sekarang ya kan lebih memilih slow living di daerah loh. Iya kan. Itu banyak jumlahnya ternyata.
yang ya udahlah gitu, kembali ke desa gitu, terus udah gitu. Bercocok tanam. Ya, agribisnis gitu ya kan. Ada beberapa rekan-rekan saya itu jualan sayur, Om. Jualan sayur segar gitu, jadi supplier gitu, dan itu lumayan menjanjikan ternyata ya, bisnis itu ya. Ikan itu juga, dan makanya kayak, karena sebenarnya potensi usaha itu bukan dicari tapi diciptakan. Iya kan? Dan semakin banyak orang yang menciptakan usaha, otomatis semakin banyak lapangan pekerjaan, harusnya kan gitu ya. Dan ini menarik sih. Tapi kita akan bahas lebih lanjut ya terkait soal urbanisasi dengan pakar pendudukan dan tata kota ya, Kang Yayat Supriyatna. Oke Zoners, jangan kemana-mana nih, karena sesaat lagi di segmen kedua kita akan diskusi lebih dalam lagi nih, Om Fahmi ya, terkait soal urbanisasi. Dan kita akan tanya nih ke pakarnya, kira-kira seperti apa sih gitu. Katanya tadi kita sempat bahas, ini efek yang seperti domino tuh, atau collateral efek yang jadinya bercabangnya kemana-mana. Cakupannya luas ya Om ya? Luas ya. Termasuk juga soal tata kota, termasuk juga kualitas SDM-nya dan segala macamnya gitu ya, yang akan membentuk kesejahteraan masyarakat ini terjamin nggak sih gitu, ya kan? Termasuk soal kawasan aglomerasi juga nanti kita bahas nanti Tom. Nah, itu menarik Tom. Iya. Isu seperti apa sih nanti kawasan aglomerasi itu udah lama ya? Iya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan tuh. Kan undang-undangnya kan dari ditetapkan undang-undang daerah khusus Jakarta itu kan. Nanti ada 10 wilayah yang bergabung nanti kan. Nah, itu menarik kita tanyakan. Nanti kita tanyakan langsung ya Om Fahmi ya. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.